Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini saya akan membuat video managing file. Di bab ini kita akan mempelajari banyak materi. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, terus navigasi path, terus absolute vs relative path, special karakter, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat direktori dengan mkdir, terus ada perintah cp, perintah mv, perintah rm. Langsung materi yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, struktur direktori pada Linux tuh di sini banyak banget pilihannya. Tapi kita cuma menggunakan user sama home. Nah, yang paling atas itu ada root. Root ini merupakan user dengan hak akses paling tinggi atau paling atas. Kemudian kita sebagai permulaan cukup hanya menggunakan atau mempelajari user dan home saja. Jadi kita di sini ntar bakal gunain yang user sama home ya. Lah, user merupakan direktori digunakan untuk menyimpan file instalasi aplikasi Windows. Itu ada mirip seperti user, itu namanya program file. Caranya yaitu masuk ke file, terus kita win to USB. Nah, di sini kan ada program file. Nah, itu. Nah, kemudian ada home. Apa sih home? Home merupakan direktori pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux, baik desktop dan lain-lain, home directory sama. Misalnya ketika kita masuk home directory akan menampilkan setiap user pada setiap Linux. Nah, kemudian ada directory abc ya, karena di sini nggak ada, saya akan menjelaskan directory untuk menyimpan seluruh konfig pada Linux. Nah, yang pertama kita masuk ke si Debian-nya, terus kita ketik mau mencari si files. Caranya ya kalian ketik files, terus kita langsung buka. Nah, di sini kalian langsung otomatis akan dibawa ke si home-nya. Di sini banyak sekali itu, terus kita ke outer location, kita pencet yang slash. Nah, di sini banyak sekali folder-folder seperti bin, bot, dan home, dan masih banyak yang lain lagi. Terus di sini kita buka yang home. Nah, di sini home-nya itu cuma ada satu, yaitu Siska. Terus kita cek dengan klik kanan, terus kita pilih properties. Nah, bakal muncul seperti itu. Nah, ada navigasi paths. Di sini kita akan mempelajari cd, pwd, dan ls. Nah, cd itu biasanya ketika kita menggunakan sel i untuk masuk ke direktori, kita bisa perintah cd. Jadi cd itu untuk masuk ke direktori. Misalnya saya mau masuk ke direktori home. Nah, saya bisa pakai perintah cd atau home. Setelah itu ada pwd. Pwd itu digunakan untuk melihat keberadaan direktori yang sekarang. Terus ada ls. Ls biasanya untuk melihat isi seluruh direktori. Misalnya ingin melihat file-file direktori kita. Nah, itu kita bisa perintah ls. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya. Nah, kita juga masuk di bagian home pada files ya. Setelah itu kita bakal masuk ke Debian, terus kita klik yang slash-nya. Nah, di sini banyak sekali ya file-file kita. Nah, setelah itu kita ketik su, kita langsung enter. Setelah itu masukin password si Debian kita ya. Kita ketik di sini, emang password tidak muncul. Setelah itu langsung kita enter. Nah, di sini kita sudah memasuki ke root ya. Setelah itu kita
kita masuk ke bagian filenya. Kita masuk ke root. Kita pencet 2 kali untuk masuk ke rootnya. Nah, kalau mau ke root itu biasanya kita masukin password. Passwordnya itu password Debian. Di sini langsung Nah, di sini saya typo memasukkan sandi, jadi saya ulangi. Setelah itu kita langsung di sini foldernya kosong ya. Terus setelah itu kita ke terminal, kita ketik ls. Nah, di sini kosong ya. Kenapa muncul seperti itu? Karena ditautin langsung dari home-nya. Nah, di sini kita masuk ke CD ya. Kita masuk di terminal. Setelah itu kita ketik CD spasi /home. Kita langsung enter. Di sini kita sudah masuk bagian home-nya. Setelah sudah masuk di home, kita langsung ke files, kita pencet yang /. Nah, kita langsung masuk di bagian home, kita pencet 2 kali. Nah, di sini ada file yang bernama Siska. Setelah sudah masuk home, kita ke terminal, kita langsung ketik pwd untuk mengecek di mana file kita. Nah, kita sudah memasuki di home dan terminalnya juga bertulisan home. Setelah itu kita masuk ke root dengan ketik cd spasi /root. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya, teman-teman. Setelah itu ke bagian files, kita langsung masuk. Nah, di sini files kita banyak sekali. Nah, terus ada absolute dan relative path. Nah, jadi absolute path adalah perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya /. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu relative path. Nah, relative path ini tidak diawali dengan /, jadi tidak menggunakan /. Misalnya, saya berada pada direktori home, kemudian saya ingin masuk ke bin. Nah, karena terhalang oleh USR, kita bisa menggunakan perintah cd/bin. Berbeda dengan kita berada user dan saya ingin masuk ke bin, jadi tidak perlu menggunakan tanda / atau langsung saja sdbin. Jadi absolute path itu misalnya kita ke home, kemudian kita masuk ke bin menggunakan /, tetapi ketika kita tidak menggunakan /, itu yang dinamakan relative path. Di sini kita akan membuat yang absolute path dulu. Terus ke terminal kita ketik su, terus masukin passwordnya, password si Debian kita. Nah, muncul home Siska. Setelah itu kita langsung ketik cd spasi / langsung enter. Nah, terus kita cek keberadaan kita di mana dengan cara ketik pwd, terus kita langsung enter dan kita ternyata ada di /. Setelah selesai di sini kita kan di Apache 2, terus kita masuk ke etc untuk melihat file-file kita yang ada di etc. Dan di sini file kita banyak sekali. Setelah itu kita langsung ke bagian terminal, kita ketik cd spasi / terus etc, langsung kita enter. Setelah selesai mengenter, kita langsung mengecek keberadaan kita dengan cara pwd dan ternyata kita di etc. Setelah itu kita ketik
ketik cd apache 2 dan di sini kita sudah. Setelah itu kita ke menu files bagian home, kita masuk ke yang apache 2, kita masuk. Nah, di sini terdapat 2 file dan ada file conf available drama mods available. Terus kita akan mengecek isi file kita masuk ke terminal dengan cara ketik ls. Nah, kita sudah terdapat conf available sama mods available. Setelah selesai di sini kita akan menggunakan yang relative path. Kita exit dulu. Nah, di sini kita udah keluar, terus langsung ketik cd slash. Nah, setelah itu kita langsung ketik cd apache 2 terus enter. Nah, di sini tidak keluar si filenya karena tidak bisa menggunakan jika tidak ada slash pada filenya. Terus kita langsung ketik cd spasi slash etc terus enter, ketik lagi cd apache 2. Setelah itu kita sudah masuk ke apache 2. Setelah itu di sini kita ngecek isi si apache 2 dengan cara ls. Nah, di sini sudah ada 2 file. Di sini kita memasuki materi spesial karakter. Di sini saya akan membahas lambang-lambang pada terminal Debian 12. Yang pertama ada gelombang seperti gambar S. Tanda S itu adalah tanda kita bahwa sudah ada di home directory. Kemudian untuk mengecek keberadaan kita bisa ketik pwd. Nah, di sini kita sudah masuk ke home Siska. Setelah itu kita ketik su, terus masukin password kita, yaitu password si Debian-nya. Nah, di sini sudah masuk root. Nah, di sini tuh bukan ke home karena si home Siskanya itu ada tanda pagarnya. Setelah itu kita ketik cd spasi slash root. Nah, di sini kita sudah masuk ke root, terus kita langsung exit. Kita udah keluar, terus kita langsung clear untuk menghapus. Nah, setelah itu untuk tanda $, itu tandanya kita sedang ada di user. Nah, terus untuk tanda si pagar yaitu tanda hak asasi kita paling atas atau bagian root. Untuk masuk ke root kita bisa perintah dengan ketik cd spasi slash. Nah, di sini kita sudah memasuki ke root. Nah, untuk lambang titik yaitu untuk menandakan direktori kita yang sekarang. Nah, untuk mengecek si titik satunya kita bisa dengan cara ketik ls spasi titik. Nah, di sini muncul banyak sekali, ada pin, etc dan lain-lain. Setelah itu kita akan mengecek keberadaan kita dengan cara ketik pwd. Nah, kita sudah ada di bagian slash. Setelah itu kita ketik cd spasi slash etc. Di sini kita sudah memasuki ke si etc-nya, terus kita langsung cek ls titik. Nah, di sini muncul banyak sekali file-filenya. Setelah itu kita langsung ketik pwd, ternyata kita ada di etc. Setelah sudah, kita langsung ke titik 2. Untuk titik 2 yaitu menandakan ke direktori kita yang sebelumnya. Setelah sudah, kita langsung mengecek keberadaan kita. Kita ketik dulu cd apache 2. Setelah itu langsung mengecek bagian kita di mana dengan cara pwd. Nah, kita itu ada di etc apache 2. Kemudian kita ketik cd spasi titik 2,
terus enter. Nah, di sini keluar base cd to many arguments, terus kita langsung ketik pwd. Di sini kita sudah masuk ke direktori yang sebelumnya, yaitu etc dan apac2. Untuk mengecek lagi, kita login pada yang sebelumnya, kita ketik cd spasi .2. Nah, kita sudah di bagian etc, terus kita cek pwd. Nah, benar, kita sudah ada di bagian pada etc. Kita masuk ke ls untuk mengecek apa saja file-file kita yang ada di home. Ternyata ada desktop, dokumen, download, musik, page store, public, template, dan video. Dan untuk membuat si filenya, caranya kita ketik touch. Di sini saya membuat file bernama 2024 terus .txt. Nah, di sini sudah terbuat si filenya yang 2024. Setelah selesai membuat folder, di sini kita ngecek file kita dengan cara ls enter. Nah, di sini sudah masuk file baru kita yang 2024. Setelah itu kita clear dulu, terus enter. Setelah ini kita akan buat file lagi dengan cara touch dokumen /d.txt, langsung enter. Setelah itu kita mengecek ke bagian si filesnya, kita masuk ke file yang bagian dokumen. Nah, di sini file kita sudah masuk yang di .txt, terus kita bikin lagi dengan cara touch dokumen /12.txt. Nah, di sini file baru kita sudah ada. Setelah itu kita langsung masuk ke itunya dengan cara text editor, langsung open. Nah, di sini kita bisa ketik apa saja. Kita langsung keluar karena di sini kita cuma ngecek si dokumen kita. Terus kita langsung delete. Kita hapus dua-duanya. Terus kita langsung ke menu terminal untuk mengecek. Kita ketik ls dokumen. Nah, di sini kosong karena bagian dokumen kosong sudah kita hapus tadi. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ls advance. Kita cek dulu pwd, terus kita masuk ke home. Nah, di sini kan ada ls, kita cek, terus lsa. Nah, perbedaan antara ls dan lsa, ls itu untuk mengetahui file-file kita, sedangkan lsa itu mengetahui file-file kita secara detail. Setelah itu kita lanjut, kita ketik lsl. Nah, untuk lsl itu untuk melihat paling detail direktori kita. Setelah sudah ke lsl, kita langsung ke lsla. Nah, di sini muncul paling detail file-file kita. Setelah itu kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat file dengan cara mkdir. Terus di sini kita akan membuat direktori. Caranya kita mkdir direct new, terus ls. Setelah itu kita ketik cd direct new. Nah, di sini kita sudah memasuki pada direct new. Terus kita clear, terus kita membuat si filenya dir 1, dir 2, dan dir 3. Kita langsung enter. Nah, di sini karena kita belum membuat jadi tidak ada. Terus di sini kita membuat mkdir 1, langsung membuat sampai mkdir 3. Nah, di sini kita sudah membuat si folder dari dir 1 sampai dir 3. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengcopy
folder dengan cara copy. Setelah itu kita masuk ke home, kita langsung paste si file kita. Nah, di sini sudah masuk kopian kita yang sudah di copy. Setelah itu kita ketik cp dokumen /2024.txt spasi /home/siska. Setelah itu kita enter, terus kita ngetik ls. Nah, di sini folder 2024 kita sudah masuk ke bagian home. Terus kita hapus dulu. Setelah itu di sini kita langsung membuat si file dokumen dengan cara touch dokumen /123.txt. Langsung enter. Setelah itu kita langsung ketik cp dokumen /123.txt /home/siska, terus langsung enter. Nah, di sini file 123 kita sudah masuk, terus kita cek ls 123 2024 sudah masuk ke bagian home kita ya. Nah, ada langkah kedua, yaitu jika kalian ingin mengcopy semua, kita bisa ketik cp spasi bintang titik txt public. Nah, di sini maaf saya typo. Saya ulang lagi, ketik cp titik txt public. Terus kita langsung enter. Terus langsung cek ls public. Nah, di sini 123 txt dan 2004 txt sudah. Untuk materi selanjutnya yaitu perintah mv. Di sini kita langsung ketik mv spasi documents /siska titik txt /home/siska. Terus kita langsung enter. Nah, di sini foldernya sudah pindah ke bagian home, dari dokumen ke home. Terus kita langsung cek bagian dokumen dengan cara ls dokumen. Nah, di sini si siska txt-nya sudah hilang. Ya, kita cek juga di file sudah hilang karena sudah masuk ke bagian home. Materi yang terakhir yaitu menghapus. Caranya kita cek dulu dengan cara ls. Setelah itu kita langsung ketik rm halo bintang titik txt. Kita untuk menghapus si halonya, enter. Nah, si halo itu sudah tidak ada di home. Setelah itu kita cek juga di ls. Nah, yang bernama halo sudah otomatis kehapus semua dari home maupun dokumen. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.